Mata kuliah hari ini Advanced Software Engineering, topiknya adalah Software Requirements. Bagaimana kita mendeskripsikan dan menspesifikasikan suatu sistem. Tujuan dari kuliah kali ini adalah satu, untuk mengenalkan konsep user dan requirement system. Kedua, untuk mendeskripsikan fungsional requirement dan non-functional requirement. Ketiga, untuk menjelaskan dua teknik dalam mendeskripsikan requirement system. Keempat, untuk menjelaskan bagaimana requirement software diorganisasikan dalam suatu dokumen requirement. Topik yang di cover dalam kuliah kali ini adalah satu, functional and functional requirement. Kedua, user requirement. Tiga, system requirement. Yang keempat, the software requirements document. Requirements engineering adalah proses dalam mengestablish layanan yang customer butuhkan dari suatu sistem, dan constraint di mana sistem itu beroperasi dan dikembangkan. Nah, requirement itu sendiri adalah deskripsi dari layanan sistem dan constraint yang di-generate selama masa proses requirement engineering. Jadi kita hari ini membahas software requirements itu sendiri, antara di minggu depan kalau nggak salah ada kuliah tersendiri untuk requirement engineering proses. Apa itu requirement? Requirement adalah suatu high level abstract statement, jadi pernyataan-pernyataan yang high level, abstraksinya level tinggi, dari suatu service atau suatu layanan atau suatu constraint sistem sampai pada juga spesifikasi fungsional matematis secara detail. Jadi bisa sangat tinggi abstraksinya levelnya, tapi bisa juga sampai sedetail spesifikasi fungsional matematis. Requirement juga berfungsi sebagai basis daripada kontrak. Jadi ketika kita membuat satu software semua sistem, maka requirement adalah basis dari kontrak untuk bidding ya. Jadi suatu vendor atau suatu software house misalnya ingin membuat harga dari suatu layanan atau sistem, maka mereka akan menggunakan requirement apa saja sih yang dibutuhkan sebagai dasar untuk membuat harga sebagai bidding ya. Jadi harusnya requirement ini open, terbuka untuk diinterpretasikan. Kedua, juga menjadi basis untuk membuat kontrak itu sendiri. Jadi selain untuk bidding dalam suatu kontrak, juga sebagai basis dalam pembuatan kontrak sendiri, misalnya PKS, perjanjian kerjasama, ataupun NDA dan kontrak semacam yang lain, sehingga perlu didefine juga secara detail. Statement-statement ini bisa disebut dengan requirement. Menurut Davis, requirement abstraction, dia membuat statement seperti ini. Jika sebuah perusahaan menginginkan untuk membuat kontrak pada suatu project software development yang besar, mereka harus mendefinisikan kebutuhan sistem tersebut dalam suatu abstraksi yang cukup, di mana solusinya tidak di-predefine. Jadi kita mau requirement, kita tidak bilang bahwa requirement itu adalah sebuah solusi. Contoh, kita mau buat suatu sistem
e-budgeting, kita nggak bilang bahwa e-budgeting itu harus berbasis web misalnya, karena itu sudah jadi solusi. Sementara kita requirement itu lebih ke level abstraksi. Requirement itu sendiri harus ditulis sehingga beberapa kontraktor dapat membidding kontrak, memberikan offer, memberikan tawaran, dan juga memberikan bisa juga meeting terhadap kebutuhan organisasi si klien. Ketika kontrak di award, artinya sudah ditentukan pemenangnya, kemudian diberikan kepada suatu vendor atau suatu kontraktor, maka kontraktor harus menulis definisi sistem untuk klien tersebut lebih detail. Karena sekali lagi yang dibuat oleh klien mungkin level abstraksinya cukup tinggi. Nah, tetapi itu harus didefinisikan lebih detail lagi supaya klien itu mengerti apa yang akan mereka dapatkan ya. Jadi ketika mereka memvalidasi ataupun verifikasi software yang dibuat oleh kontraktor, mereka akan bisa pakai basis yang dibuat dokumen tadi yang dibuat detail. Sehingga ketika software jadi, mereka bisa validasi berdasarkan dokumen detail requirement tersebut. Nah, dokumen-dokumen ini bisa dibilang bahwa dokumen requirement terhadap sistem. Pertama adalah kontrak itu sendiri, yang kedua requirement yang lebih detail secara teknis. Karena kita tidak bilang kalau dari PKS itu kan ada requirement misalnya layanan harus 24/7, misalnya nyala 24 jam 7 hari. Kalau misalnya kalau tidak memenuhi SLA ada service level garansi apa, kalau misalnya dia kan lebih ke arah abstraksinya lebih layernya lebih tinggi. Jadi tidak bilang bagaimana untuk memenuhi 24/7 sistem tersebut, ya itu lebih detail. Jadi harus ada misalnya ada backup sistem dan segala macam. Nah, tipe-tipe requirement ada beberapa tipe. Pertama adalah user requirement. Jadi kalau user requirement ini dia lebih statement di dalam bahasa natural, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ditambah dengan diagram-diagram dari services, layanan-layanan yang sistem provide, yang sistem sediakan, dan juga operational constraint. Jadi constraint-nya pasti sistem pasti ada constraint ya. Dan itu memerlukan misalnya SOP ataupun standar operational procedure. Nah, di sini di user di requirement akan menjelaskan layanan tersebut dan constraint secara operasionalnya apa. Itu ditulis untuk customer karena kan mereka tidak mengerti bahasa teknis ataupun level teknis. Jadi user requirement-nya ini harus cukup bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang cukup jelas atau cukup menjelaskan daripada dengan sedikit gambar lah, sedikit diagram. Nah, untuk sistem requirement yang tipe yang kedua adalah struktur dokumen yang terstruktur, di mana mendeskripsikan secara detail layanan sistem tersebut. Ini dibuat dengan sebuah kontrak antara klien dan kontraktor. Jadi ini lebih detail. Misalnya kita yang buat kemarin untuk COVID itu kan sistem requirement. Jadi memang ada sebagian kalian yang tidak buat gambar. Sebenarnya kalau kata-kata doang itu user requirement. Tapi kalau misalnya sudah sampai level diagram, udah lebih detail, misalnya sampai ke komponen-komponennya itu dinamakan sistem requirement. Sehingga itu akan lebih detail ketika kita tawarkan itu ke kontraktor. Yang ketiga ada software specification. Nah, ini yang lebih detail di sisi software. Jadi dia basis dari desainan dan implementasi software-nya nanti dibuat di software specification ini. Kalau kalian mendengar software requirement specification SRS, ini software dokumen yang dimaksud. Ini ditulis untuk developer. Jadi ada beberapa juga dari kalian yang membuat di waktu tugas tersebut
tidak sistem design, tapi malah software design, which is software itu adalah bagian dari sistem. Ya, jadi sistem itu kan lebih kompleks, dia ada hardware, ada software dan segala macam. Tapi ada beberapa bagian kalian yang nulis di level software aja. Padahal ya tugas sebenarnya adalah membuat suatu sistem ya, sistem diagram atau sistem desain untuk memerangi COVID-19, tapi ada juga ideal kalian yang hanya menulis software design atau software requirement. Sebenarnya software itu adalah bagian kecil dari sebuah sistem yang besar. Nah, ini definisi dan spesifikasi dari requirement. Definisi requirement software ini misal ya untuk software ya, software specification ini. Software must provide means of representing and accessing external files created by other tools. Jadi definisi requirement-nya adalah dari sistem requirement ya. Jadi kan kalau kita punya suatu sistem, misalnya sistem ini kurang tahu ya sistem apa kira-kira yang pakai pertukaran data secara file misalnya. Misalnya sistem e-budgeting, dia misalnya kan mengupload file Excel atau eh, file apa teks misalnya ketika kita mau memasukkan input ke suatu sistem. Maka definisi dari sistem requirement spesifikasinya adalah untuk sistem tersebut, maka softwarenya harus provide bagaimana dia mengakses external file, mengakses file yang misalnya di dalam komputer atau di dalam server yang dibuat oleh tools lainnya, misalnya dibuat oleh Microsoft Excel, dibuat oleh misalnya ada tools lain, software lain. Nah, software yang kita buat ini di sistem e-budgeting, dia harus bisa mengakses external file dan juga menyajikannya. Gitu. Nah, di detailnya, di software requirement specification-nya, jadi kan sistem, di level sistem, specification lebih detail di software-nya. Pertama, user harus provide, harus difasilitasi, disediakan fasilitas bagaimana mendefine suatu external file. Jadi misalnya, external file itu apa aja, misalnya yang boleh diupload adalah text file ataupun Excel file. Sementara PDF file tidak bisa, karena sulit dibaca misalnya. Walaupun sudah ada tools untuk membaca PDF file, tapi kan ya, agak sulit masih software-software yang kebanyakan sekarang untuk membaca PDF file ataupun mentranslate ke dalam suatu data yang terstruktur. Kedua, masing-masing tipe external file harus diasosiasikan bisa masing-masing tipe external file mempunyai associated tool which may be applied to the file. Jadi ada associated tool lagi. Ketika kita punya Excel file, maka pembaca readernya misalnya harus Excel file reader. Kalau text file harus file text reader, plain text file reader. Jadi dia harus ada reader apa masing-masing tipe-tipe, misalnya tipe yang berbeda harus punya tools reader masing-masing yang juga berbeda. Ketiga, masing-masing tipe file eksternal harus direpresentasikan dengan spesifik icon pada user display. Jadi misalnya kalau misalnya user file upload Excel ada ikonnya misalnya file Excel, atau kita upload file teks maka ikonnya misalnya bintang titik txt gitu-gitu. Jadi ada ikonnya. Keempat, facilities system harus provide. Facilities should be provided, harus disediakan untuk representing icon. Ini kurang jelas. Facilities should be provided for the icon representing an external file type to be defined by the user. Ya, mungkin bisa juga iconnya diganti. Jadi nggak harus misalnya ada icon default. Kalau misalnya Excel file itu hijau terus ada tulisan X, icon X gitu. Itu mungkin bisa diganti misalnya ya user define sendiri icon untuk file Excel misalnya. Yang kelima, jika user select icon yang merepresentasi suatu external file,
Lalu efeknya adalah, efek dari seleksi tersebut adalah meng-apply suatu tool associated dengan external file tersebut kepada file yang direpresentasikan oleh icon tersebut. Jadi misalnya kalau user select file Excel, maka software akan memilih suatu tools yang spesifik terhadap suatu file Excel tersebut untuk dibaca, kemudian ditampilkan di display. Sehingga user ketika dia milih suatu file dari icon yang di-upload, maka dia bisa lihat di web. Misalnya kalau sistem e-budgeting berbasis web. Nah, ini adalah contoh dari di level system requirement itu agak lebih generik, lebih sistem, lebih high level layer. Sementara di spesifikasi itu di software requirement specification itu lebih detail lagi. Jadi satu requirement spesifikasi di sistem requirement bisa jadi 5 misalnya di software specification requirement. Nah, ini reader, bagaimana kita deskripsikan reader pembaca dari requirement. Kalau user requirement itu yang baca adalah client manager, system end user, client engineer, contractor, manager, system architect. Sementara sistem requirement yang membaca adalah sistem end user, client engineer, system architect, software developer. Sementara software design specification yang baca adalah client engineer mungkin, terus sistem architect dan software developer. Jadi user itu seharusnya lebih ke klien ya. Jadi tidak end user lah lebih tepatnya. Kalau sistem requirement mungkin masih ada end usernya, tapi lebih ke arah sistem arsitek. Sementara software design specification itu lebih ke software developer. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, sistem arsitek itu ada di 3 layer ini ya. Jadi kalau di atas ini sistem arsitek ada, sistem requirement, sistem arsitek ada. Software specification, sistem arsitek juga ada. Jadi sistem arsitek ini adalah orang yang memegang suatu orang key role ya. Jadi dia bisa berinteraksi misalnya dengan stakeholder, dengan user, dan juga dia harus bisa orang technical yang bisa ngobrol dengan orang software developer. Sementara di sini orang software developer nggak ada. Di bawah ini klien sistem end user nggak ada karena dia lebih teknis. Ya, jadi di sini orang sistem arsitek dia yang akan jadi perekat ya antara user, antara dengan software developer. Lalu kita bahas tipe-tipe functional dan non-functional requirement. Jadi apa itu functional requirement? Mungkin kita semua sudah tahu bahwa functional requirement adalah statement ataupun pernyataan layanan suatu sistem yang harus di-provide, yang harus menyediakan layanan yang harus dilakukan oleh suatu sistem, bagaimana sistem tersebut bereaksi terhadap particular input, dan juga bagaimana sistem tersebut berlaku dalam suatu situasi tertentu. Jadi intinya kita masukkan input apa, sistem harus keluarin output apa. Kalau situasinya seperti ini, harusnya sistem bereaksi, berlaku seperti ini. Jadi harus fungsional ya. Jadi sesuai fungsinya. Sedangkan non-functional requirement ini adalah batasan daripada layanan atau function atau fungsi yang ditawarkan oleh suatu sistem, seperti timing constraint, constraint dalam development proses, standar dan sebagainya. Jadi misalnya ketika kita mengupload suatu file terhadap suatu sistem e-budgeting, maka kita harus bisa spesifikasikan non-functional requirement-nya bahwa proses uploading hanya memakan waktu 1 megabyte misalnya per 10 detik. Jadi itu adalah batasan secara non-fungsional karena tidak ada hubungannya. Karena kalau misalnya secara fungsional, user ketika di-upload file Excel harusnya bacanya file Excel. Misalnya harusnya terbaca ketika upload PDF,
sistem harusnya nggak bisa baca. Itu functional requirement. Secara non-functional requirement, ketika di-upload, minimal atau ketika setelah terupload harus dibaca dalam waktu sekian detik maksimum. Itu adalah timing constraint yang termasuk dalam non-functional requirement. Yang ketiga ada domain requirement. Jadi requirement yang datang dari application domain dari sistem yang merefleksikan karakteristik dari suatu domain tersebut. Jadi ini lebih ke arah kalau kita ngomong sistem e-budgeting, maka domainnya adalah domain akuntansi. Jadi atau dokumen domainnya adalah domain apa ya, kalau budgeting itu keuangan lah. Kalau kita bikin software atau sistem di saya kemarin ke CERN, di mana kita bikin sistem untuk di nuklir Eropa, mungkin lebih ke banyak domainnya adalah fisika. Dan ya requirement-nya harus ya sesuai dengan domain tersebut. Misalnya kita partikel A ditubrukkan dengan partikel B, misalnya jadinya dengan kecepatan sekian, maka rumusnya sekian, rumusnya dipakai gunakan ini, dan lain-lain, itu domain requirement namanya. Ya, ini kita lebih detail lagi di functional requirement. Setelah sesuai dengan saya bilang tadi, bahwa functional requirement mendeskripsikan functionality dari suatu layanan sistem. Bergantung terhadap tipe softwarenya, maka expected user dan juga tipe dari sistem di mana software digunakan. Jadi di sini juga kita state bahwa user yang akan menjalankan sistem atau software ini seperti apa. Yang ketiga, functional user requirement mungkin juga high level statement, pernyataan-pernyataan yang tidak detail tapi abstraksinya tinggi dari suatu sistem yang harusnya dilakukan, yang harusnya sistem lakukan. Tetapi functional system requirement juga harus mendeskripsikan sistem layanan sistem secara detail. Ya agak rancu di sini bahwa tidak hanya high level statement, tapi tadi bahwa user requirement memang harus high level system. Tapi ketika kita bicara lebih detail di sistem requirement harus lebih detail ya. Ketika kita bicara software requirement specification, maka itu akan lebih detail lagi. Jadi kita functional requirement di level user, dan ada juga functional requirement di level system. Ini adalah contoh dari suatu functional requirement. Pertama, user harus dapat mencari either all of the initial set of database or select subset from it. Misalnya kita mau mencari suatu file A, misalnya dengan nama file A, maka user harus bisa mencari file tersebut, misal, atau juga secara keseluruhan ataupun sebagian ya. Kemudian yang kedua, misalnya system shall provide appropriate viewers for the user to read the comment. Tadi ketika kita upload file yang berbentuk type PDF, maka harusnya sistem sediakan PDF viewer kalau bisa disupport. Misalnya kalau Excel viewer, maka harusnya Excel file harusnya ada Excel viewer. Kalau text file harusnya bisa ada text viewer. Ketiga, every order shall be allocated a unique identifier. Jadi misalnya kita ini bicara tentang sistem e-commerce. Ketika kita belanja, misalnya user belanja, maka harusnya dialokasikan suatu unique identifier unik, order ID misalnya, di mana ketika user itu dapat order tersebut, dia bisa copy ke permanent account storage area. Jadi misalnya di text file dia ataupun di history filenya dia gitu. Jadi sehingga dia bisa tracking ordernya, misalnya pengirimannya sudah sampai mana dan lain-lain. Jadi gunanya order ID kan bisa dari ujung sampai ujung, order ID itu tidak akan berganti kan. Sehingga itu adalah suatu requirement dari fungsional. Nah, ini adalah salah satu syarat dalam membuat requirement adalah harus presisi.
ketika requirement tidak presisi di state secara presisi, maka akan muncul problem, muncul masalah. Misalnya ambigu, requirement ambigu, ketika diinterpretasikan eh, dalam cara yang berbeda oleh developer dan user, maka akan muncul perdebatan ketika software-nya udah jadi atau sistemnya udah jadi. Karena ketika mereka baca requirement yang tidak presisi, maka interpretasinya bisa beda-beda, sehingga memunculkan masalah yang kita tidak inginkan. Sehingga solusinya adalah gimana kita harus consider ada namanya term appropriate viewer. Ketika buat dokumen, ini ditujukan untuk siapa? Misalnya untuk user. Maka dokumen functional requirement yang user hanya dibaca oleh user only gitu. Jadi hanya tujuan special purpose-nya, viewernya hanya untuk user. Jadi beda-beda. Ketika dokumen type-nya untuk developer interpretation, maka dia akan lebih detail. Jadi dia menjelaskannya di dokumen tersebut akan lebih detail, requirement yang akan dijelaskan lebih detail dibandingkan dengan user intention atau untuk dokumen untuk user. Karena kan kalau misalnya kita sebagai developer itu biasanya inginnya kan yang detail-detail. Ketika kita membaca suatu requirement yang tidak terlalu detail, maka kita akan berimajinasi ataupun akan improve ya. Jadi sehingga mungkin tidak sesuai dengan yang user mau. Sehingga kita harus lebih buat dokumen yang lebih spesifik, requirement spesifik untuk menjelaskan yang user inginkan di user requirement specification. Sedangkan developer specification ada lagi software requirement specification yang akan lebih detail. Item-itemnya akan lebih jelas. Yang kedua selain presisi adalah completeness dan konsistensi. Jadi prinsipnya adalah requirement itu harus komplit dan konsisten. Komplit artinya lengkap. Jadi di pembuat requirement harus memasukkan deskripsi dari semua fasilitas yang dibutuhkan. Jadi tidak ada yang tertinggal. Kalau misalnya ada yang tertinggal, maka ya jadi bisa permintaan perubahan fitur misalnya ketika udah jadi dan segala macam. Yang kedua konsisten. Jadi tidak bisa ada konflik ataupun kontradiksi antara deskripsi di sistem layanan yang harus di-provide oleh sistem. Jadi sampai misalnya di item A ngomong X, tapi di item B ngomongnya Z, padahal itu ngomongin konteks yang sama misalnya. Sehingga tidak boleh ada yang inkonsisten. Pada kenyataannya di dalam prakteknya tidak mungkin, impossible ketika kita memproduksi suatu dokumen requirement yang komplit dan konsisten. Makanya selalu ada perubahan. Jadi itu buat requirement versi 1, maka itu biasanya tidak komplit dan kadang-kadang inkonsisten. Tapi kita akan berevolusi, misalnya requirement 1.1, 1.2. Jadi tidak hanya software yang berevolusi, tapi juga requirement juga berevolusi dari waktu ke waktu. Sehingga kita perlu maintain di suatu dokumen, di mana dokumen itu ada selain ada siapa autornya, kedua adalah perubahannya. Perubahannya misalnya di tanggal berapa di 1.1 si A misalnya ngubah ABC, di tanggal berikutnya si B ngubah CDE. Jadi selalu berevolusi. Ketiga, ini adalah contoh non-functional requirement. Jadi requirement yang non-functional itu mendefinisikan properti dari sistem dan constraint-nya. Contohnya ada reliability, tadi saya bilang response time dan storage requirement. Juga constraint yang lain juga bisa jadi capability dari device, input-output, dan juga representasi system. Dan lain-lain banyak ya, kalau kita bicara non-functional, itu ada banyak sekali. Yang sudah kita bahas juga sebelumnya, selain reliabilitas dan lain-lain. Lalu juga proses requirement may also be specified mandating. Jadi misalnya kalau kita bisa sebenarnya dari requirement non-functional ini kita deskripsikan suatu particular case. Case itu adalah computer aided software engineering system,
Misalnya kita harus pakai Python, itu programming language ya. Bisa jadi kalau misalnya case tools-nya bisa jadi misalnya Anaconda, atau kalau kita pakai IDE harus pakai yang punya IntelliJ IDEA, PyCharm, dan lain-lain. Atau development methodnya seperti apa. Jadi ini di requirement ini juga, di dalam functional ini juga bisa lebih spesifik sampai situ, sampai uh, case sistemnya apa, programming language yang digunakan apa, development method seperti apa. Lalu juga ya, non functional requirement ini kadang-kadang bisa lebih kritikal, lebih kritis daripada functional requirement. Ya, jadi misalnya kalau tidak tercapai kebutuhan tersebut, maka sistemnya jadi useless. Ya, jadi ini banyak sih sistem yang kita bisa lihat bahwa uh, requirement yang non functional akan lebih kritikal. Misalnya transaction system, kayak kita bisa bilang GoPay, OVO, dan Link Aja itu adalah kan sebenarnya functional requirement adalah mereka e-money ya, mereka menyediakan jasa layanan keuangan fintech yang berupa uang yang server base. Jadi kalau ada kan ada dua macam e-money ya. Pertama e-money yang card base, itu misalnya kayak e-money-nya Mandiri, lalu Breezy, Flash BCA itu kan yang card base. Yang kedua adalah server base yang data-datanya disimpan di dalam server. Yang tadi kayak saya bilang Dana, Link Aja, GoPay, OVO. Nah, untuk yang card base itu kan dia cepat karena data uang itu disimpan dalam kartu. Jadi misalnya kita uang punya 2 juta, maka uang 2 juta itu ditulis dalam kartu. Pasti ada enkripsi dan security-nya di sana di kartu tersebut. Jadi nggak semua orang juga bisa baca saldo dan nulis saldo. Jadi pasti sistem bank punya beda-beda cara untuk baca dan nulis saldo. Sementara yang server base itu kan simpannya di server, di internet. Sehingga kita butuh akses data yang internet untuk mengakses saldo kita berapa, pengurangan saldo, dan juga penambahan saldo. Nah, constraint-nya adalah kalau misalnya yang server base itu pasti akan memakan waktu lebih lama. Karena kita akses internet, akses bandwidth. Sementara kalau misalnya yang card base itu tidak butuh internet. Jadi kalaupun kita jadi jalan tol, kenapa semuanya pakai card base? Karena constraint-nya adalah waktu ya. Jadi kalau misalnya kita ngantrinya panjang ke belakang, maka sistem e-money nggak akan berguna yang get toll system secara otomatis tersebut. Kalau misalnya baca nulis saldo aja butuh waktu 1 detik atau 2 detik bahkan 10 detik, maka sistem tidak akan berguna, sistem useless ya, karena makin banyak antrian. Ngapain kita pakai e-money system, daripada pakai e-money system lebih baik pakai yang jaga tol ya, ada orang. Sehingga kita harus ketika mendesain sistem, maka kita harus perhatikan ketika kita memilih teknologi, maka lihat kebutuhan non fungsionalnya. Ketika kita membuat sistem get toll yang otomatis pay get toll, maka requirement-nya adalah kita butuh transaksi pertukaran uang penulis dan baca saldo adalah kurang dari misalnya 100 milisecond. Maka kita akan gunakan yang current base misalnya. Dan lain-lain. Jadi kadang-kadang non-functional requirement ini akan lebih penting, bahkan lebih penting daripada potong saldo ataupun baca saldo sendiri. Itu yang functional requirement-nya. Ini adalah klasifikasi non-functional. Yang pertama adalah product requirement. Jadi, yang tadi saya bilang bahwa requirement, yang product requirement adalah menspesifikkan produk yang di-deliver harus behave in particular way. Ya. Jadi, ketika kita membuat suatu sistem tol, maka dia harus behave in particular dalam hal execution speed, reliability. Jadi jangan sampai kita buat suatu sistem tol, tapi speed eksekusinya kurang dari yang kita inginkan. Yang pasti harus cepat. Ya. Kedua, requirement organisasi. Jadi requirement adalah tipe dari konsekuensi yang kebijakan organisasi ataupun prosedur dalam suatu organisasi. Contohnya adalah standar proses yang digunakan, requirement implementasi. Jadi kalau misalnya kita pernah bicara tentang di minggu lalu software proses itu ada prosedur dan
yang sudah distandarkan di misalnya kalau kita pakai metode CMM, Capability Mature Model, maka organisasi harus sudah punya standar ya bagaimana dia membuat suatu polisi kebijakan dan prosedur. Nah ini adalah soal non-functional requirement juga. Jadi yang diturunkan oleh organisasi dalam kebijakan dan prosedurnya harus kita gunakan standar-standarnya. Lalu yang ketiga external requirement. Jadi requirement yang datang dari faktor-faktor eksternal dari sistem tersebut ataupun proses development yang kita mungkin tidak bisa hindari. Contohnya interoperability requirement. Contoh kalau kita tadi ketika kita membuat suatu toll system, itu kan sebenarnya sudah ada gate-nya ya. Gate-nya itu sudah beroperasi sendiri sebelum kita mendatangkan suatu yang otomatis payment. Nah, ketika kita membuat suatu sistem yang sudah ada sebelumnya, kita cuma mengganti orang jadi mesin, maka kita tidak mau ganti juga toll gate-nya karena toll gate-nya sudah beroperasi dari lama dan juga mahal misalnya kalau kita mau ganti. Jadi kita harus mau nggak mau deal dengan toll gate sistem yang sudah ada, yang palang barrier-nya itu. Ya kita pakai yang itu jadi gate barrier-nya, palangnya, tapi secara yang kita ganti adalah orangnya. Jadi ini adalah suatu interoperability requirement. Kita nggak bisa ganti yang sudah warisan seperti itu, tapi kita harus deal dengan requirement eksternal. Nah tadi ada 3 tipe non-functional requirement. Tapi kalau kita detailkan lagi, produk itu ada lagi efisiensi, reliability, portability, usability requirement. Efisiensi dibagi 2 lagi, performance requirement, space requirement. Sementara di organizational requirement ada delivery requirement, implementation requirement, standard requirement, legislative requirement. Itu external requirement. Lalu selain itu ada interoperability yang saya bilang tadi, juga ethical requirement. Legislatif ada lagi privacy requirement dan juga safety requirement. Nah ini kalau kita lihat requirement non-functional sangat baik sekali ya. Jadi ketika kita buat suatu sistem, buat software, maka kita nggak deal hanya dengan fungsional yang akan kita bikin, tapi ada banyak sekali non-functional yang harus kita pikirkan juga. Ini adalah contoh requirement non-functional. Yang pertama adalah product requirement. Contoh di sini adalah solve possible for all communication between the apps. Misalnya apps ini saya nggak tahu sistem apa. Jadi intinya bagaimana apps ini dengan user berkomunikasi dengan baik melalui suatu standar, ada karakter set. Jadi sudah ada standarnya, ada. Kemudian ya jadi sistemnya harus menyesuaikan standar yang sudah ada misal. Kemudian yang ini organizational requirement contohnya adalah sistem proses development system dan delivery dokumen harus conform pada proses dan delivery yang distandarkan oleh XYZ. Nah ini nggak tahu standar apa. Tapi kalau misalnya yang jelas itu ada banyak standar. ISO sudah membuat standar banyak sekali ya. Misalnya ISO 26262 itu dia menetapkan misalnya functional safety dalam kendaraan otomotif yang berjalan secara otomatis. Jadi waktu saya di S3 dulu pernah belajar standar ini, functional safety. Jadi ketika mendesain suatu mobil yang dapat berjalan sendiri, jadi autonomous driving car, jadi nggak ada supir. Supirnya ada, tetapi kita tidak perlu nyetir, megang setir, nggak perlu menginjek gas, nggak perlu ganti gigi dan segala macam. Kita duduk aja di belakang setir. Nah itu harus memenuhi functional safety yang sudah ditentukan oleh ISO, International Standard Organization. Jadi ketika kita mendesain sistem yang jalan sendiri, kita harus memenuhi ISO 26262 salah satunya. Kemudian external requirement, sistem shall not disclose any personal information ya, ini masalah privacy. Jika kita mendesain sistem, maka kita tidak boleh membuka any personal information. Jadi personal informasi seperti
namanya, kemudian juga reference number pada operator sistem, misalnya juga tanggal lahir, riwayat sakit, dan lain-lain. Itu kan bisa kita membuat sistem COVID-19, kita tidak bisa membuka data tersebut terhadap membuka data-data customer terhadap pihak eksternal, karena ini berbicara dengan ethical, bicara privacy yang sudah umum sebagai requirement eksternal yang standar ya di dunia manapun sekarang. Jadi kalau kita baca privacy policy biasanya selalu ada bahwa sistem tidak akan membuka data-data tersebut ke pihak eksternal yang tidak user izinkan. Goal dan requirement, jadi hubungannya antara tujuan dan requirement. Non-functional requirement mungkin sangat sulit untuk dinyatakan secara presisi, dan juga mungkin tidak dan juga requirement yang tidak presisi akan sangat sulit untuk diverifikasi. Sehingga goal-nya kita harus membuat suatu intention untuk user, seperti misalnya ease of use. Jadi kalau misalnya kita bikin suatu functional requirement mudah digunakan, itu kan non-functional ya. Kita tidak bisa mengukur bagaimana sih mudah digunakan itu diverifikasi, ya kan? Nah, ini adalah salah satu poin yang harus dihindari dalam membuat functional requirement. Jadi harusnya untuk membuat suatu requirement non-functional yang bisa diverifikasi atau verifiable, maka dia harus membuat statement yang bisa menggunakan measure, yang bisa dites secara objektif. Jadi harus ada pengukuran kuantitatifnya. Kalau misalnya mudah digunakan saja, maka itu tidak kuantitatif. Nah, tujuan-tujuan ini sangat menolong developer bagaimana mereka mendevelop sistem, bagaimana mereka mengconvey intention dari sistem user. Jadi ini akan requirement yang sangat spesifik atau yang bisa diverifikasi akan membuat sistem lebih mudah untuk diimplementasikan juga dan diverifikasi. Ini contohnya adalah seperti ini. Goal dari sistem adalah sistem harus mudah digunakan dengan mengekspresikan controller dan juga dapat diorganisasikan in such a way that user errors are minimized. Jadi ini sudah cukup detail ya, bukan tidak hanya cuma mudah digunakan, tetapi juga di sini bisa dibilang bahwa should be organized in such a way. Jadi errornya sangat minim. Nah, bagaimana membuat non-functional requirement yang verifiable? Maka ini dia. Apa itu experience controller? Maka didefinisikan di sini. Experience controller adalah user yang menggunakan function system setelah menjalani 2 jam training. Kemudian setelah training, maka the average number, rata-rata jumlah error yang dibuat oleh experience user tidak lebih dari 2 per hari. Nah, ini mudah diverifikasi ya. Ketika kita membuat mudah digunakan saja, maka ya gimana verifikasinya. Tapi ketika kita buat requirement yang mudah digunakan oleh orang yang sudah menggunakan lebih dari 2 jam, di training lebih dari 2 jam, dan dia tidak membuat error 2 kali per hari, maka sistem ini mudah digunakan. Ini adalah cara-cara memverifikasi suatu non-functional requirement. Ini measure yang lain, contohnya kalau kecepatan jelas transaction per second. Jadi misalnya 100 transaksi per second, 200.000 transaksi per second. Jadi ini adalah salah satu cara mengukur kecepatan. Kedua, user event response time. Jadi ketika user klik sesuatu, maka response time-nya harus misalnya lebih kurang dari 2 detik atau 1 detik per event ya. Jadi per klik ataupun per load dan sebagainya. Kemudian screen refresh time.
Itu juga bisa dipergunakan sebagai cara mengukur kecepatan. Kemudian size, ya jelas. Misalnya ketika kita membuat foto, kompresi, software untuk mengkompresi gambar, ukurannya harus kecil. Kecilnya seperti apa? Maka harus di-define. 100 kilobyte misalnya. Kemudian number of RAM chips dan lain-lain. Easy of use tadi sudah kita jelaskan sedikit. Training time, misalnya user ketika di training 1 jam sudah bisa kuasai semua fitur di software atau sistem tersebut. Tapi kalau misalnya 1 jam tidak bisa juga, maka bisa dibilang sistem kita tidak mudah digunakan. Lalu number of help frames, jadi sekarang sudah banyak sekali software-software yang ada menu help ya, yang di sana kita bisa ditampilkan cara-cara menggunakan fitur A, fitur B, fitur C, fitur Z, dan seterusnya. Kemudian reliability ini contohnya saja mean time to failure. Jadi ketika kita deploy suatu sistem, maka ketika tidak gagal atau tidak fail dalam waktu misalnya 24 jam misalnya nyala tapi tidak fail, maka bisa bilang reliable. Lalu probability of unavailability, jadi misalnya kemungkinan untuk tidak available. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun 90% uptime-nya tinggi, itu availability ya. Jadi 90% available artinya ada waktu misalnya, jadi kalau misalnya availability itu mungkin kita bisa lihat di internet. Jadi kalau kita ngomongin sistem, ada yang kita kenal dengan 2 nines, 3 nines, 4 nines, ya, itu namanya high availability. Ketika kita bilang 1 nine atau 90% availability, maka downtime-nya adalah 36 hari per tahun. Per bulan 30 jam, 73 jam, per week 16 jam, dan per hari 2,4 jam. Ini sistem kurang high availability, karena hanya 90%. Dia kadang-kadang 2 jam mati. Ada lagi 1.5 nines, 2 nines, ini kadang yang common digunakan, hanya mati 3 hari dalam setahun, mati 14 menit dalam sehari. Yang lebih data center itu di 3 atau 4 nines ya. Jadi kalau 3 nines 99,9% itu mati 8 jam setahun dan 1,4 menit per hari. Bahkan yang 4 nines 52 menit per setahun dan mati 8,64 detik sehari. Ini bahkan ada yang 5 sampai 9 nines. Nah, ini mungkin sangat sulit sistem mencapai 9 nines ya. Kebanyakan yang saya tahu sampai 4 nines itu sudah sangat high availability. Ini nanti di-define di service level agreement. Kalau misalnya kontraktor tidak dapat mencapai service level agreement, service SLA ini, maka dia akan buat service level garanti. Bagaimana kalau misalnya 99,9% sudah 52 menit, ketika menyentuh 53 menit, maka dia harus kena denda kontraktornya. Untuk nyentuh 1 jam, misalnya dia harus bayar 1 menitnya sekian ratus dolar misalnya. Nah, itu bagaimana kita mendeskripsikan high availability, jadi reliability dari suatu sistem. Dan probability-nya kita bisa hitung, misalnya dalam 1 tahun, misalnya PLN sekian mati, maka dia harus punya backup listrik, karena mungkin suatu data center nggak punya backup listriknya. Karena kalau dia PLN aja sudah sering mati, di rumah saya aja hari ini mati sekitar 4-5 jam, ya. Jadi untuk membuat suatu sistem yang high availability-nya tinggi, maka dia harus punya backup listrik untuk meninggikan probability of unavailability ini. Karena untuk PLN mati dalam setahun itu sangat tinggi probability-nya ya. Sementara kita harus menekan ini, kemungkinan ini, untuk jadi sekecil mungkin. Sehingga kita perlu backup banyak banget. Kemudian rate of failure occurrence, jadi seberapa kali dia gagal, ini juga dihitung. Misalnya
sistem down tiba-tiba dalam, ini nggak ada, listrik nyala, internet nyala, tapi dia tiba-tiba down sendiri. Nah ini juga bisa dihitung berapa kali, berapa rate-nya dalam setahun atau dalam sehari. Lalu robustness, time to restart atau failure. Jadi ketika kita udah failure, kemudian biasa kan kalau misalnya kita buat software buat sistem, udah di restart aja. Nah, ketika habis di restart sampai available lagi, itu berapa menit misalnya, berapa jam, berapa detik. Ini harus dihitung lagi. Karena ada lagi yang kita harus setup manual kah, misalnya bisa otomatis semua kah, dan lain-lain. Ini harus diukur juga. Lalu percentage of events causing failure, kemudian probability of data corruption and failure, ini juga harus ditentukan robustness-nya. Ketika failure terjadi, failure kita nggak bisa hindari ya. Pasti akan terjadi failure, entah itu sekali dalam setahun, sekali seumur hidup. Tapi ketika ketika fail, harus ada parameter robustness, requirement robustness, time to restart, kemudian juga percentage of event causing failure, probability data corruption-nya juga harus diminimkan. Lalu portability adalah percentage of target dependent statements, juga number of target systems. Jadi ini adalah salah satu non-requirement, misalnya kalau kita punya sistem software text processing, portability artinya dia bisa diinstal di Mac OS, di Linux OS, dan juga di Windows OS. Misalnya itu adalah non-functional requirement-nya. Tapi kalau misalnya dia cuma bilang Linux nggak usah, berarti cuma 2 target sistemnya kan. Itu juga harus di-define di non-requirement specification. Kadang juga browser sekarang beda-beda behavior ya. Misalnya Mozilla Firefox, Internet Explorer, Windows Internet Explorer, kemudian Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari itu beda-beda. Karena mereka punya beda-beda sendiri cara menghandle, sehingga nggak semua web-based system bisa cocok untuk semua platform browser. Ini juga harus di state di knowledge function requirement-nya bahwa berjalan di platform web browser A, B, C, D, E sampai Z misalnya. Itu harus dispesifikasikan ketika kita mendefine requirement. Lalu requirement interaction, jadi konflik di antara non-functional requirement ini jadi common ya, umum dalam suatu sistem yang kompleks. Jadi contohnya adalah sistem spacecraft, ya sistem di luar angkasa. Biasanya kita ada trade-off. Jadi untuk meminimalisasi berat, maka kita harus membuat separate chips. Ini sistem should be minimized. Jadi ya kalau misalnya mau buat beratnya lebih kurang, ya chipnya juga harus dikurangi. Misalnya untuk meminimalisasi power consumption, lower power chips juga harus digunakan. Lower power chips berujung pada misalnya harga yang tinggi, misalnya gitu. Lalu, however, using lower chips may mean that more chips have to be. Jadi bisa jadi ketika kita memutuskan untuk menggunakan chip yang low power, yang daya yang kecil, artinya akan lebih banyak lagi chip yang baru digunakan. Karena untuk meminimalisasi berat, kita harus meminimaliskan chip. Sementara untuk meminimalisasikan konsumsi daya, kita menggunakan chip yang rendah daya. Nah ini adalah trade-off ya. Jadi kita harus pilih requirement mana yang most critical, apakah beratnya atau konsumsi powernya. Jadi kalau berat misalnya berujung terhadap biaya, yang mana yang lebih mahal misalnya. Kalau misalnya biaya berat kan hitung lagi ke biaya bahan bakar, mana yang lebih banyak menghabiskan bahan bakar kalau misalnya beratnya kah atau konsumsi powernya. Ini jadi harus lebih detail lagi bagaimana menghitung requirement spesifikasi yang pas, karena pasti ada interaksi antara requirement ini sehingga muncul konflik, dan juga ini umum sehingga harus dipilih salah satu ataupun ada trade off. Kemudian kita lanjutnya ke requirement yang domain, yang tadi saya bilang bahwa
domain requirement ini diturunkan dari domain aplikasi. Dan deskripsinya mendeskripsikan karakteristik sistem dan fitur-fitur yang merefleksikan domain tersebut. Bisa jadi domain requirement adalah new functional requirement functional yang baru, constraint terhadap requirement yang ada, ataupun mendefine spesifik komputasi. Jika requirement domain tidak dipenuhi, maka sistem tidak dapat dijalankan. Ini contoh library system domain requirement. Misalnya, standar user interface untuk semua database harus berdasarkan Z36.50 standar. Ini saya nggak tahu standar apa, tapi yang jelas requirement seperti ini. Karena copyright restriksi copyright, some documents must be deleted immediately on arrival. Depending on the user requirement, these documents will either be printed locally on the system server or manually forwarding to the user or recorded to an computer. Ini contoh yang di sistem proteksi kereta api ya. Ini saya bilang bahwa domain requirement diturunkan dari domain masalahnya apa. Contohnya kalau dalam ini adalah proteksi kereta api, di mana untuk mendeselerasi dalam pengereman, misalnya kan kereta ada waktu-waktu untuk mengerem ya. Ketika mereka mengerem, kita menghitung deselerasinya, misalnya min D train sama dengan D control plus D gradient, di mana D gradient itu adalah sendiri 9,81 milisecond kuadrat ini gravity kali compensated gradient per alpha, di mana the value of 9.81 per alpha are known for different types of train. Jadi memang tidak bisa semua orang ngerti bagaimana domain requirement ini. Hanya orang-orang yang mengenal kereta api lebih dalam. Atau misalnya kita membuat sistem fisika, hanya orang-orang fisika yang tahu. Membuat sistem biologi, maka orang-orang biologi yang ngerti. Biologi molekuler atau sebagainya. Sehingga kita, ini adalah domain requirement yang spesifik ke domain tersebut. Sementara kalau misalnya fungsional tadi, dia lebih umum, lebih generik, ada misalnya ada user bisa login, ada verifikasi, dan segala macam. Kemudian dia lebih generik ya. Nah, functional requirement itu sudah jelas juga agak generik, tapi bisa diukur. Nah, sekarang yang sistem domain requirement ini dia lebih spesifik ke domainnya, masalahnya. Dan nggak semua orang mengerti, sehingga harus ada domain expert di dalam sistem tersebut, dalam mendesain sistem tersebut. Nah, ini yang problem-problem tadi saya bilang, bahwa understandability adalah problem pertama. Jadi bagaimana domain requirement ini ditulis supaya orang-orang yang membacanya semuanya mengerti. Jadi bahasanya itu harus dapat dimengerti oleh bagaimanapun oleh sistem engineer, developer, software developernya. Walaupun ditulis oleh domain expert sebagai bahasa orang yang mengerti bahasa domain aplikasinya, tapi requirement tersebut harus diekspresikan dalam bahasa yang mungkin juga dimengerti oleh software engineer. Karena kalau tidak mengerti, kadang-kadang tidak mengerti, maka akan ribet di belakang. Kemudian implicitness, kadang-kadang juga domain spesialis tidak menstate hal-hal yang mereka mengerti, karena ini mereka udah ngerti, nggak perlu lagi ditulis secara spesifik, secara implisit. Padahal ini sangat penting bagi software developer atau software engineer yang tidak mengerti domain secara spesifik. Sehingga domain spesialis atau domain expert ini harus mendetailkan semua requirement-nya dengan jelas, dengan baik, supaya orang-orang yang tidak mengerti bisa mengerti area yang dimaksud, dan juga tidak menjadi pertanyaan yang mungkin dapat menyebabkan error ataupun failure di belakang. Oke, saya rasa kita break sholat dulu. Jam-jam 18.30 kita balik ke sini lagi, ke link yang sama. Silakan
yang kita break sholat sampai jam 18.30. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas user requirement. Tadi di awal kita sudah menjelaskan bahwa ada beberapa tipe requirement seperti user requirement tergantung ditujukan kepada siapa, ya, ke end user misalnya, kemudian ke system requirement ataupun ke developer requirement. Untuk user requirement sendiri itu harusnya mendeskripsikan tentang functional requirement dan non-functional requirement, sehingga dokumen tersebut ataupun requirement tersebut understandable, dapat dimengerti oleh sistem user yang tidak punya detail secara technical knowledge, pengetahuan secara teknis secara detail dia tidak mengerti, sehingga functional dan non-functional requirement juga cukup. User requirement ini define-nya didefinisikan dengan menggunakan bahasa natural, kemudian table, dan juga diagram. Masalah dengan bahasa natural adalah pertama lack of clarity. Jadi presisinya agak sulit ya, it's difficult karena bahasa natural itu kadang-kadang bertele-tele, tidak to the point ya, dia kemana-mana dulu sehingga sulit untuk dibaca oleh ya sulit untuk dibaca aja karena tidak to the point. Kemudian requirement confusion, jadi bikin bingung nih. Ya, kadang-kadang fungsional dan non fungsional requirement itu dicampur-campur. Harusnya nggak masuk ke fungsional tapi masuk ke fungsional. Misalnya kecepatan harusnya di non fungsional tapi kadang-kadang di user requirement karena mereka nggak mengerti mungkin apa bedanya fungsional sama non fungsional requirement, sehingga tercampur-campur antara satu sama lain, antara non fungsional requirement dan non fungsional requirement. Kemudian kadang-kadang digabung-gabung gitu ya. Jadi karena mungkin bahasa natural itu kan tadi lack of clarity, sehingga ada satu requirement yang harusnya dipisah beberapa poin, beberapa item, tapi requirement berbeda tersebut, yang beberapa requirement tersebut dijadikan satu, sehingga agak sulit membacanya. Ini contoh adalah database requirement. Untuk requirement sebagai database system, database harus mensupport generation and control dari konfigurasi objek, di mana objek itu sendiri di grup dengan objek lain di database. The control fasilitas untuk mengontrol konfigurasi harus membuat akses ke objek pada group version by the use of incomplete name. Ini contoh untuk editor grid requirement. Jadi grid facilities to assist in the positioning of entities on a diagram. Jadi untuk fasilitas layanan grid ini untuk membantu bagaimana memposisikan entity dalam diagram. Kemudian jadi grid itu yang kotak-kotak itu. Kalau misalnya kita punya pakai case tools apapun itu, Visio misalnya, kan ada grid itu yang membantu kita untuk memposisikan objek atau entity dalam diagram. Gimana kita juga bisa di sana dengan fasilitas tersebut mengubah grid dalam satuan sentimeter atau inches, lalu dengan opsi di control panel, kemudian requirement-nya jadi initially. Jadi ini adalah contoh dengan bahasa natural, sehingga bingung ya bacanya, agak paragrafnya panjang, tapi di sini banyak sekali kata-kata yang requirement yang tercampur-campur. Contohnya tadi initially the grid is off. Jadi awalnya ketika kita launch misalnya program tersebut, misalnya launch Visio, gridnya pasti off ya awalnya. Kemudian grid dapat di turn on atau turn off at any time, kapanpun saja selama editing session, selama sesi editing, dan dapat di toggle
between inches dan centimeter. Jadi dapat diubah misalnya inches dan centimeter dalam kapanpun juga. Kemudian a grid option will be provided on the reduce to fit view, but the number of grid lines shown will be reduced to avoid filling the smaller diagram with grid lines. Jadi ya ada banyak requirement dalam satu buku graf ini, dan karena menggunakan bahasa natural sehingga terlalu banyak ya, kita bacanya juga bingung. Ini tadi masalah dalam requirement problem, dalam database requirement tadi mengandung konseptual dan detail, informasi detail. Jadi bagaimana mendeskripsikan konsep, konfigurasi, fasilitas kontrol, juga requirement database itu mengandung detail objek yang dapat diakses dengan incomplete name. Sedangkan grid requirement tadi mencampur-campur tiga tipe requirement. Pertama, conceptual functional requirement. Functional requirement ada di situ. The need of grid ya. Jadi kebutuhan untuk grid itu adalah functional requirement. Dan functional requirement-nya adalah grid unit. Jadi ada dua tipe unit tadi, centimeter dan inches, itu adalah termasuk non-functional requirement. Kemudian non-functional UI requirement, jadi bisa di-switch, ada buttonnya gitu kan, ada bisa kapanpun bisa di-switch sama user. Nah ini jadi bahasa natural itu, ini adalah problem bagaimana kita mendeskripsikan requirement dalam bahasa natural, bisa mencampur-campur dan juga tidak jelas karena satu paragraf yang panjang bisa membingungkan. Nah ada salah satu cara untuk membuat requirement terstruktur yaitu dengan menggunakan detail user requirement ya. Ini contoh ya tadi, contoh yang grid, requirement yang grid. The editor, jadi user misalnya dalam hal ini editor harus menyediakan fasilitas grid di mana matrix horizontal and vertical line provide a background to the editor window. The grid shall be a passive grid where the alignment of entities is the user's responsibility. Rational grid helps the user to create a tidy diagram with well-spaced entities, although an active grid where entities snap to grid lines can be useful. The positioning is imprecise. The user is the best person to decide where entities should be positioned. Jadi ini adalah requirement. Bagaimana kita menspesifikasikan secara terstruktur dengan membuat detail yang seperti ini. Jadi ada poin-poinnya. Pertama, 3.5.1 adalah salah satu fitur adding nodes to a design. Jadi judulnya itu. Kemudian bagaimana cara bekerjanya? Itu di 3.5.1.1, the editor harus jadi editor ini adalah softwarenya harus provide fasilitas, misalnya Visio tadi harus menyediakan fasilitas bagi user untuk menambah node pada tipe spesifik dalam desain mereka. Terus yang 3.5.1.2 the sequence, jadi ini adalah urutan bagaimana aksi, bagaimana user menambah node seperti berikut. Satu, user harus memilih, memilih the type of node to be edit, jadi memilih tipe node-nya dulu. Contohnya misalnya rectangle, circle, dan lain-lain. Kedua, user should move the cursor to the experiment node position in the diagram and indicate that the node symbol should be edit at the point. Jadi ketika mereka mendorong atau menderak kursor ke dalam satu node position, lalu bukan, ini ditunjuk dulu ya, ketika user menunjuk kursor pada posisi node yang dia inginkan, maka akan muncul simbol node tersebut bersama deskripsinya, misalnya circle, ada tulisan circle gitu ya, atau box, misalnya ada boxnya di situ. Ketiga, ketika user mendrag simbol tersebut ke final position, misalnya ke desainnya, maka akan muncul situ node yang dimaksud. Nah ini adalah bagaimana kita mendeskripsikan desain yang lebih terstruktur daripada paragraf yang panjang. Kita buat item per item, poin-poin yang lebih enak dibaca. Dan kita buat di situ juga alasan mengapa kita membuat urutan seperti ini. Rasionalnya adalah user adalah orang yang paling tepat untuk menentukan di mana posisi node dalam diagram. Jadi kenapa dia harus melakukan ini? Karena
ketika user memilih suatu node, maka kalau misalnya dipilihkan oleh komputer node yang posisinya, maka tidak bagus. Lebih baik user aja yang menspesifikasikan, sehingga karena mereka adalah orang yang paling tepat. Sehingga dengan memberikan kontrol penuh terhadap kontrol langsung terhadap node yang dipilih, kemudian posisinya, maka itu adalah pendekatan yang paling tepat. Ini adalah salah satu cara untuk menstrukturkan presentasi sebuah requirement. Ini guideline dalam menulis requirement. Pertama, kita pilih standar format yang kita inginkan dan gunakan itu untuk semua requirement. Jadi misalnya kita buat suatu standarnya ada seperti ini, ada judul, lalu tujuan requirement apa, kemudian langkah-langkahnya di seperti ini. Jadi satu template membuat semua requirement. Kemudian gunakan bahasa in consistent way. Jadi gunakan bahasa yang konsisten. Misalnya kalau kita bilang button di suatu tempat, jangan kita buat tombol di bawah karena kita mixing language di situ. Jadi kita harus, misalnya kalau button ya button semua, kalau tombol ya tombol semua. Sehingga orang tidak bingung apa sih ini, kenapa ada button atau padahal itu suatu arti yang sama. Lalu gunakan untuk jadi ada requirement yang kita harus spesifikkan mandatori, harus ada. Jadi sistem itu kalau kita buat dalam kategori ada yang must have, artinya sistem itu harus punya requirement ini. Kemudian ada yang should have, artinya ya harus tapi tidak terlalu wajib gitu. Terus ada lagi nice to have, artinya tidak ada pun tidak apa-apa. Kalau ada lebih baik. Jadi ada yang mandatory, ada yang should for desirable di requirement. Jadi yang desirable tidak diinginkan tapi ya tidak ada tidak apa-apa. Jadi kita harus membuat nanti tipe itu mandatory kah atau nice to have dan sebagainya. Supaya nanti jelas bahwa developer nanti ketika mendevelop sistem ataupun sistem engineer akan memprioritaskan requirement yang mandatory terlebih dahulu. Lalu baru nanti requirement yang lain. Yang ketiga, menggunakan highlighting text untuk mengidentifikasi key part dalam requirement. Jadi ketika kita membuat warna dalam suatu teks-teks yang perlu di-highlight yang lebih baik. Sehingga kita yang baca pun nanti dia kalau ketika diwarnain seperti ini atau di blok seperti ini, dia akan lebih matanya akan lebih terfokus di situ ya. Jadi dia lebih ingat, kalau misalnya kita baca kan satu kali baca biasanya kita langsung hilang ya. Kenapa kalau kita nggak fokus. Tapi ketika baca ada satu kata yang di-highlight, atau satu kalimat yang highlight, maka kita biasanya akan mengingat apa yang di-highlight. Lalu avoid use of komputer. Jadi kalau bisa nggak gunakan jalur komputer ya. Contohnya mungkin yang lebih spesifik ke komputer jargon itu modem misalnya. Secara teknis, kata-kata teknis harusnya dihilangkan. Cukup misalnya bilang jaringannya harus, internetnya harus gitu. Apa kita harus bilang spesifik teknologi gitu. Kemudian di sistem requirement, tadi kita sudah bahas user requirement, sekarang di sistem requirement, ini adalah spesifikasi detail yang lebih detail dari user requirement sebagai basis daripada mendesain suatu sistem dan kadang-kadang digunakan sebagai bagian dari kontrak suatu sistem. Dan kita akan bahas sistem requirement ini akan lebih detail di chapter 7, tapi nggak tahu ya. Mungkin nggak kita bahas juga secara detail. Tapi model akan kita bahas, modeling language secara detail nanti di belakang, di ujung-ujung. Pada prinsipnya requirement harus menyatakan apa yang sistem harus lakukan dan desain bagaimana mendistribusikan bagaimana sistem melakukan hal tersebut.
Ya, pada prakteknya requirement dan desain ini adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, inseparable. Sistem arsitektur suatu sistem didesain untuk menstrukturkan requirement. The system boleh mungkin berinteroperasi dengan sistem yang lain yang menggenerate requirement design. Penggunaan desain spesifik itu juga mungkin jadi suatu requirement domain. Again, problem kalau kita membuat requirement system dengan menggunakan bahasa natural, tadi selain beberapa hal tadi juga ambiguity, jadi ambigu bisa jadi ambigu, bagaimana pembaca dan penulis requirement bisa jadi menginterpretasikan kata yang sama dengan cara yang berbeda. Jadi natural language ini kadang-kadang ya secara natural juga ambigu sehingga sangat sulit untuk diterjemahkan atau dibaca. Kemudian over flexibility sehingga karena saking fleksibelnya kata yang sama mungkin bisa ditulis dengan banyak cara dalam suatu spesifikasi. Misalnya sistem melakukan A. Sistem melakukan A ini ekspresinya bisa banyak banget karena melakukan A itu bisa diekspresikan dengan kata-kata lain sehingga sangat fleksibel, over fleksibel. Terlalu fleksibel juga tidak bagus. Kemudian lack of modularization, jadi sangat kurang modularisasinya karena struktur bahasa natural ini tidak mencukupi untuk membuat requirement system yang modular. Karena dia ya namanya bahasa natural dengan panjang seperti itu tidak cocok untuk membuat sistem yang modular. Ini contoh alternatif terhadap bahasa yang natural, bahasa Inggris Indonesia. Pertama, ya tadi struktur natural language yang seperti kita jelaskan di atas, bagaimana kita membuat standar form yang standar, atau template untuk mengekspresikan requirement specification, misalnya tadi ada judul, kemudian fungsi requirement tersebut apa, lalu sequences, cara untuk mengakses, atau cara fungsi itu bekerja. Tapi ada alternatif yang lain, contohnya adalah design description language. Ini bahasa yang pendekatan menggunakan bahasa yang mirip programming language, tapi lebih abstrak, feature-nya lebih abstrak untuk menspesifikasikan requirement dengan mendefinisikan operasional model dari suatu sistem. Kedua dengan notasi grafis, ini menggunakan bahasa grafis, ya ini lebih enak membacanya karena tapi kadang-kadang lack of teks juga nggak bagus sehingga harus ada suplemen dari anotasi teks dari gambar yang dimaksud atau grafis dimaksud yang digunakan untuk mendefine functional requirement dari sistem tersebut. Contoh yang paling jadul dalam satu language bahasa grafis itu SIDT tahun 77 dibuat oleh Rossmann dan Rosenzkoman, dan more recently Jacobsen Christensen tahun 93. Udah jauh dulu juga ya, 93, bagaimana mereka membuat use case description. Ya, use case ini sebenarnya udah bahasa yang cukup lama di UML sejak distandarkan oleh UML ya, Unified Modeling Language. Lalu dengan menggunakan bahasa matematika, spesifikasi matematika, jadi notasi yang digunakan adalah dengan menggunakan konsep matematika, misalnya finite state machine or sets. Ya, jadi sehingga ambiguity-nya itu sangat diminimalisasi. Spesifikasi yang ambigu itu dapat berkurang karena argumen antara customer dan constructor tentang sistemnya itu di deskripsi dengan bahasa matematika, karena bahasa matematika itu kan bahasa yang satu untuk semua jadi sama. Yang arti bahasa matematika ya kalau misalnya ada operator tambah, maka semua orang mengerti bahwa itu adalah penjumlahan. Ya, jadi tidak ada yang ambigu. Tapi sayangnya nggak semua customer mengerti
spesifikasi formal ya, bahasa-bahasa formal seperti ini tidak dapat dimengerti oleh semua customer. Kebanyakan customer tidak bisa mengerti dan sangat sulit untuk diterima dalam membuat sebuah kontrak, sehingga ini jarang digunakan. Ini bagaimana kita membuat spesifikasi dalam bahasa yang terstruktur. Jadi ada form, ada limited form dalam bahasa terstruktur yang dapat digunakan untuk mengekspres requirement. Dapat mengurangi beberapa problem yang dapat dihasilkan oleh kalau kita pakai bahasa natural dalam paragraf, ambiguitas bisa berkurang, fleksibilitas juga bisa berkurang, sehingga dapat kita mengekspos the uniformity secara keseragaman dan spesifikasi. Dan ya kadang-kadang bisa digunakan dengan form ya tadi seperti yang kita lihat tadi. Ini adalah form based specification. Nah, jadi di dalam form based specification itu ada kolom untuk mendefinisikan fungsi atau entity. Ada kolom atau baris yang mendeskripsikan input dan dari mana input itu datang. Ada deskripsi bagaimana mendeskripsikan output dan kemana output itu keluar, pergi. Ada indikasi entity lainnya yang dibutuhkan. Ada pre and post condition, artinya ada kondisi yang sebelum fungsi ini berjalan, ada kondisi yang sesudah spesifikasi ini berjalan jika itu dibutuhkan. Kemudian ada side effect, efek samping kalau ada. Nah, ini adalah form based node specification yang tadi kita sudah lihat di user requirement. Di sistem requirement ya lebih detail seperti ini karena fungsinya ada misalnya menambahkan node. Deskripsinya adalah menambahkan node pada sesuatu sistem desain yang existing. Lalu user memilih tipe dari node dan posisinya ketika ditambahkan di desain. Kemudian node menjadi current selection. Seleksi yang dipilih, lalu user memilih posisi node dengan memindahkan kursor ke area yang di mana node itu ditambahkan. Inputnya adalah node type, misalnya circle, rectangle, gitu-gitu. Posisinya misal kalau kita bikin di Cartesian, misalnya x point, y, lalu design identifier. Kemudian source-nya di mana? Source-nya node type dan node position itu di-input oleh user. Jadi user yang milih, kemudian mereka menerap gitu kan posisinya. Kemudian design identifier dapat dari database. Outputnya adalah design identifier, destination-nya adalah design database. Jadi desain di-commit ke database ketika user sudah selesai melakukan operasi. Requirement-nya adalah requires design graph routed at input design identifier. Precondition design is open, dan jadi kondisi yang harus dilakukan sebelumnya harus sudah exist adalah desain udah terbuka dulu. Jadi workbook-nya kalau bisa kita pakai Visio udah terbuka dulu, kemudian ada kanvas gitu-gitu dan juga display dengan baik kepada di layar screen user. Setelah operasi post condition-nya, jadi desain tidak berubah ya. Jadi ketika kalau user tidak melakukan apapun, maka tidak ada perubahan juga terhadap posisi terhadap user node tersebut. Walaupun kalau ada perubahan, misalnya ada penambahan node lagi dari user, juga posisi node yang sudah ditambahkan tidak berubah. Jadi spesifikasinya juga tidak berubah, type-nya dan juga posisi tidak berubah. Ini adalah post condition. Side effect-nya tidak ada. Ini adalah bagaimana kita membuat spesifikasi yang dengan bahasa natural yang terstruktur dengan menggunakan form. Jadi gini, template ini satu untuk yang lain. Jadi semuanya sama, requirement apapun, template-nya seperti ini. PDL based requirement definition yang menggunakan bahasa yang programming ya, lebih programmable. Ini kadang-kadang juga jarang digunakan. Saya lihat ada menggunakan requirement yang menggunakan PDL ini. Jadi bahasanya mirip programming language, tapi lebih dengan fleksibel, ekspresi yang lebih fleksibel.
appropriate dalam dua situasi. Yang pertama adalah operasi yang dispesifikasikan adalah sequence dari action dan order is important. Kemudian hardware dan software interface have to be specified. Jadi interface hardware dan software udah dispesifikasikan duluan, sehingga PDL based requirement lebih cocok untuk sistem yang sudah terdefinisi dengan jelas ya. Ketidakuntungannya, PDL may not be sufficiently expressive to define the concept. Jadi ya agak susah untuk membaca PDL ini karena tidak ekspresif untuk menjelaskan konsep sebuah domain. Kemudian spesifikasinya lebih ke arah desain daripada requirement specification ya, karena ini lebih teknis banget. Kalau kita lihat contoh di sini adalah kita membuat spesifikasi dari sebuah ATM dengan membuat bahasa mirip bahasa Java ini. Jadi kita buat kelas buat ATM. Jadi kelas ATM ini bisa pertama membaca kartu, kedua ya kalau kita lihat bagaimana membaca ke snippet ini. Pertama ATM-nya membaca kartu, kedua dia meminta keypad untuk membaca PIN. Lalu ketika PIN kartu sama dengan PIN yang diinput user dan kurang dari 4 kali retry, 4 kali attempt, maka coba baca PIN. Kalau tidak sama ya, kalau PIN-nya tidak sama, dan ini kan tidak sama tanda pentung di depan. Kalau misalnya PIN di kartu dan PIN yang diinput oleh user, yang diinput dari keypad tidak sama, dan attempt-nya kurang dari 4 kali, coba lagi sampai lebih dari 4 kali. Maka kalau misalnya tidak sama lagi, maka sistem harus keluarin error bad PIN, invalid card. Tapi kalau PIN-nya benar, maka sistem harus baca balance dari kartu dan kemudian menjalankan screen select service. Misalnya service, ada beberapa service, misalnya tampilkan menu pembelian, menu pembayaran, transfer, dan seterusnya, atau penarikan. Kalau misalnya ini penarikan, maka keluarkan receipt struk. Nah, ini adalah bagaimana kita mendeskripsikan suatu spesifikasi sistem dari sebuah ATM. Ya, yang nggak semua orang bisa baca ini, hanya mungkin yang bergelut di bidang programming yang bisa baca gitu ya. Tapi kalau kita baca ini, yang sudah biasa baca bahasa programmer pasti udah jelas bahwa requirement-nya pertama harus bisa baca kartu, bisa baca PIN, si user bisa menginput PIN melalui keypad. Lalu ada requirement kalau misalnya tidak sama PIN, dia keluarin error bad PIN dengan invalid card. Terus sistem harus bisa baca saldo si kartu, balance si user. Lalu si user ATM juga harus bisa menampilkan semua service. Ketika user memilih service penarikan uang, maka muncul ATM harus mengeluarkan struk. Ya, requirement-nya memang eksplisit dan sangat jelas, tapi tidak mudah dibaca oleh orang kebanyakan. Nah, ini tadi saya bilang bahwa notasi PDL mungkin sufficient ekspresif untuk mengekspres dari fungsional sistem, mungkin nggak cukup sufficient, nggak cukup menjelaskan secara ekspresif. Kemudian notasi yang digunakan itu hanya dimengerti oleh orang-orang yang mengerti mempunyai bahasa pengetahuan tentang bahasa programming. Kemudian requirement juga tadi dia lebih ke arah spesifikasi desain daripada semua model untuk jadi kita nggak ngerti. Ya mungkin memang kita bisa baca bahwa ATM ini harus dari keypad dan layar ya. Tapi ini tidak membantu sama sekali kita membuat ATM. Jadi harus ada model lain yang kita mungkin sistem diagram ataupun sistem desain di mana ada komponen screen, ada komponen stroke, print receipt, ada komponen keypad untuk input pin, sehingga bisa lebih mudah dibaca daripada hanya script seperti ini. Lalu interface specification, jadi umumnya sistem beroperasi kebanyakan dengan menggunakan sistem dengan yang lain ya. Jadi tidak
biasanya sistem itu tidak beroperasi sendiri, kebanyakan akan beroperasi dengan sistem yang lain. Sehingga kita perlu mendefinisikan interface. Di sini interface bukan artinya user interface, tapi antara sistem satu dengan sistem yang lain itu kan pasti ada komunikasi. Interface itu adalah cara mereka berkomunikasi. Dan ini harus dispesifikasikan di dalam bagian requirement tersebut. Ada 3 tipe interface yang mungkin bisa didefinisikan. Yang pertama adalah procedural interfaces. Jadi bagaimana cara mereka bertukar informasi, prosedurnya apakah menginvoke API, REST API, dan lain-lain. Kemudian data strukturnya yang harus ditukar tuh apa, misalnya ketika sistem A mengirim input A, input X, maka sistem B akan kasih respons dalam bentuk data Y misalnya. Itu juga harus definisikan di requirement. Kemudian representasi datanya sendiri juga harus dispesifikasikan. Notasi formal adalah cara yang efektif, teknik efektif untuk membuat spesifikasi interface. Nah, ini contoh interface ya dalam bahasa Java di sini. Biasanya kita buat interface print server. Jadi print server itu sebuah layanan. Bagaimana untuk ngeprint? Di sini ada setidaknya ada 5 interface, ada 5 metode. Pertama menginitialize printer sendiri, kemudian memprint, mendisplay print queue. Jadi misalnya ini kita terhubung dengan suatu printer ya, dan kemudian ada print server. Oh, ini print server. Kemudian ini ada komputer misalnya. Ketika kita mau ngeprint ya kita harus panggil print server dulu. Pertama kita initialize dulu, kemudian kita print. Kalau misalnya kita bisa panggil print queue, jadi antrian yang kita display mau berapa apa aja sih antrian dalam print tersebut. Kemudian kita bisa cancel printnya juga. Kemudian kita bisa switch printer karena bisa ada lebih dari satu printer dalam printer server. Ini adalah suatu spesifikasi interface dalam requirement. Kita define suatu sistem printer yang abstrak. Kemudian requires-nya adalah printer dan printer yang dokumen yang akan di-print. Kemudian si interface print server ini akan menyediakan layanan initialize print, display print queue, cancel print job, dan switch printer. Requirement document adalah official statement di mana apa yang dibutuhkan oleh sistem developer. Jadi harus mencakup definisi dan juga requirement specification. Requirement dokumen bukan desain dokumen. Jadi sebisa mungkin ya, requirement dokumen harus menspesifikasikan apa yang sistem lakukan, bukan bagaimana sistem melakukan tersebut. Jadi cara-caranya ya jangan dijelaskan di requirement specification itu di desain dokumen. Di requirement dokumen lebih ke arah apa yang akan sistem lakukan. Ini bagaimana sistem requirement digunakan oleh customer. Jadi kalau customer jelas mereka butuh untuk mengecek kalau misalnya sistem yang sudah jadi divalidasi dengan requirement yang mereka butuhkan ya. Jadi mereka yang akan menggunakan itu untuk validasi sistem yang akan dibangun. Kemudian juga mereka mengspesifikasikan perubahan kalau ada requirement yang berubah. Lalu manajer itu menggunakan requirement untuk menggunakan planning untuk bidding. Jadi ataupun planning untuk dalam satu proses penjadwalan, budget, dan juga resource yang digunakan. Sistem engineer menggunakan requirement ini untuk mendevelop sistem apa yang akan dikerjakan, untuk mengerti dan sebagainya, untuk melakukan desain. Lalu sistem test engineer juga menggunakan requirement ini untuk mendevelop test plan, script test, dan juga bagaimana dia memverifikasi sistem tersebut. Lalu sistem maintenance engineer, mereka akan menggunakan requirement system itu untuk memberikan maintenance terhadap sistem. Jadi bagaimana mengganti part, bagaimana. Jadi mereka mengerti keterhubungan antara satu part dengan part yang lain. Ini
Ya, dokumen requirement. Jadi agak janggal gitu banyak, tapi ini adalah apa ya sih yang dibutuhkan dalam suatu dokumen requirement. Yang pertama adalah mereka harus menspesifikasikan behavior ataupun perlakuan dari suatu sistem eksternal. Kedua, dia harus menspesifikasikan constraint dari implementasi dan juga harus mudah diubah-ubah seperti saya bilang tadi karena dia akan berevolusi, jadi harus ada perubahan dalam waktu ke waktu. Kemudian dia harus akan digunakan sebagai reference tool referensi untuk maintenance, juga merekam apa yang sudah dipikirkan dari life cycle dari sebuah sistem, memprediksi perubahan. Jadi di depan gitu sudah tahu, makanya misalnya nanti akan berubah sistemnya. Lalu juga mengkarakterisasikan respons daripada event-event yang tidak unexpected, yang tidak diduga sebelumnya. Ini standar dari IEEE, dia untuk requirement standar dokumen, dia ada introduction, ada chapter, introduction, general description, specific requirement, appendix, lampiran, index. Ya, ini seperti dokumen seperti biasa, tapi paling di struktur di specific requirement-nya akan lebih detail. Seperti ini, jadi ada introduction, glossary, user requirement definition, system architecture, system requirement specification, system model, system evolution, appendix, lampiran index. Ya, jadi dia lebih lengkap dan lebih rinci. Mungkin kalau kalian bisa lihat template di banyak RUP, salah satunya Rational Unified Process, ada dokumen template untuk requirement. Bisa kalian cek di internet. Jadi sebagai kesimpulan untuk mata kuliah hari ini, jadi requirement itu mendefinisikan apa yang sistem harus lakukan, kemudian mendefinisikan constraint terhadap operasi dan implementasinya. Lalu functional requirement harus mendefinisikan layanan-layanan yang akan di-provide oleh sistem. Non-functional requirement mendefinisikan constraint dari sistem yang akan dikembangkan dan proses yang pengembangannya. User requirement adalah high-level statement, abstrak yang lebih tinggi atas apa yang sistem kerjakan. Lalu user requirement harus dibuat dalam bahasa natural, table atau diagram. System requirement jadi system requirement itu adalah intended digunakan untuk dikomunikasikan fungsi-fungsi apa saja yang sistem harus sediakan. System requirement bisa ditulis dengan bahasa natural, bahasa PDL, programming defining language, dan juga formal language kalau bisa matematika. Kemudian software requirement dokumen adalah statement yang disetujui oleh dari sistem requirement, jadi turunan daripada sistem requirement adalah software requirement. Software requirement diturunkan dari sistem requirement. Jadi sistem requirement ini lebih detail daripada user requirement. Oke, saya rasa seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan.